Kan kalau tagline-nya itu satu peta, satu data, satu kebijakan. Sebetulnya kebijakannya ada banyak nanti, bukan hanya satu ya, tapi bahwa ini terintegritas. Wah, Ibu Susana yang saya hormati, mohon izin terlewat tadi. Jadi saya melihat sekalian, ini adalah bagian dari apa yang sering kami sampaikan. Perubahan yang kita harus lakukan di Jakarta adalah perubahan yang sistemik dan sistematis. Sistemik karena dia bekerja di dalam sebuah sistem yang direform. Sistematis karena dia bekerjanya dengan logika yang benar. Karena itu kami selalu menyampaikan kita kerja harus, tapi sebelum kerja ada pesan, ada narasi. Sebelum pesan harus ada gagasan. Gagasan, narasi, kerja. 3 ini. Dan hari ini kita mulai wujudkan. Salah satunya Ibu sekalian yang di sini mendasar sekali. Tadi kita obrolkan satu data, satu kebijakan, satu peta. Ini sebuah proses integrasi. Proses integrasi. Sebetulnya sebagai sebuah pemerintahan, baik itu pusat maupun daerah, ini sebuah kesatuan. Tapi seringkali kita bergerak di dalam silo, bergerak sendiri-sendiri. Hari ini kita mulai lakukan langkah pengintegrasian. Dan Bapak sekalian, kenapa kaitannya dengan KPK kemudian? Integrasi itu ujungnya adalah integritas. Diutuhkan. Betul ya Pak BW? Kira-kira integrasi menghasilkan integritas. Dan integritas sebenarnya utuh. Yang disebut integritas adalah utuh. Kalau kita mengatakan kenapa seseorang berintegritas, ya karena utuh. Apa yang dia pikirkan, dikatakan, dan perbuatannya sebagai sebuah kesatuan dan berada di kepentingan publik dan membawa nilai kebenaran. Itu lalu berintegritas. Nah, kita di Jakarta berkepentingan sekali untuk memastikan kebijakan-kebijakan kita berintegritas. Langkah-langkah yang kita lakukan berintegritas. Sulit sekali Bapak sekalian kita membuat perubahan yang berkelanjutan jika kita tidak membuat sistem kita berintegritas. Dan ini salah satu langkah utamanya. Bagi kita di Jakarta, dengan Jakarta 1 ini jadi landasan untuk membuat kebijakan berdasarkan kenyataan, evidence based policy. Kebijakannya berdasarkan kenyataan di lapangan, bukan berdasarkan persepsi kita dan bukan semata-mata berdasarkan diskusi di ruang-ruang tertutup, tetapi berdasarkan pada kenyataan. Karena itu harapannya satu saat nanti ini akan menghasilkan big data yang bisa bermanfaat bagi semuanya. Karena mendadak kita memiliki pusat informasi yang luar biasa. Ini kita sekarang mulai data dasarnya dari Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan. Ini mulainya data dasarnya. Tapi kemudian kita sambung sekarang ini. Ada dari pajak, retribusi, kemudian air, betul ya. Lalu aset. Nanti mungkin kita tambah pemerintahan ini bisa masuk juga. Sehingga Ibu sekalian, kalau tadi disampaikan Pemprov DKI ini punya tanggung jawab untuk menghadirkan keadilan sosial. Kalau kita ingin menghadirkan keadilan sosial, kita harus punya cukup sumber daya. Tadi Pak Bambang dan Pak Saud bicara tentang peningkatan aspek revenue, aspek spending sudah banyak kita kaji, aspek revenue yang harus kita seriusi. Dan ketika sampai aspek revenue, maka air, aset di Jakarta kita ini kalau sampai terintegrasi dengan peta, maka saya yakin pendapatan kita akan jauh lebih tinggi dan kemampuan kita untuk menghadirkan keadilan sosial insya Allah akan lebih besar lewat program. Jadi saya ingin sampaikan secara khusus apresiasi kepada Bapak-Bapak Ibu
mulai dari BPRD yang sudah mulai bekerja di sini. Beri tepuk tangan untuk teman-teman di BPRD. Jadi target kemarin tercapai, bukan tercapai, terlampaui. 36,36 triliun yang didapat, dan itu 103%. Kemarin saya bilang sama Pak Edi, yang penting kita lihat bukan hanya mencapai targetnya, tetapi rate of growth-nya. Selama ini tumbuh 6% terus. Tahun ini naik menjadi 8%. 8%. Jadi kalau meningkat itu normal, tapi rate of growth-nya 6%-an. Sekarang naik 8%. Nah, kita harapkan dengan adanya ini, insya Allah nanti akan bisa melompat lebih tinggi lagi. Jadi we're going to raise the bar, Pak. Kalau lompat tinggi itu ada ininya tuh, ada apa? Barnya tuh, apa bar? Tongkatnya, Pak. Nah, sekarang nanti kita naikkan lagi tuh tongkatnya, biar kita bisa menjangkau lebih tinggi lagi. Dan ini, sekalian, ketika kita melakukan integrasi ini juga kita memastikan bahwa aset-aset kita bisa tercatat dengan jauh lebih baik. Tercatat itu satu hal, pemanfaatannya bisa lebih optimal. Banyak aset-aset kita ini disewa berpuluh-puluh tahun, angkanya nggak berubah-ubah tiap tahun. Dari tahun dal sampai sekarang nggak ganti-ganti angkanya. Sementara nilai jual objek pajaknya itu sudah naik terus, tapi angka kita nggak pernah berubah. Beruntung betul mereka yang menyewa dari Pemprov DKI Jakarta, dan merugi betul Pemprov DKI Jakarta yang membiarkan aset bukan milik Pemprov, aset milik rakyat yang dititipkan pada Pemprov untuk mengelola, tidak Pemprov manfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Ini akan menghentikan praktek-praktek yang statis seperti itu. Nanti cukup. Besok nggak bisa lagi. Jadi ke depan kita ingin sekali agar tanggung jawab untuk mensejahterakan itu kita betul-betul bisa kelola dengan baik. Dan ini sekalian baru mulai, tapi saya berharap aspek kesejahteraan nanti akhirnya masuk. Kalau sudah satu big data, semuanya akan masuk di situ. Dan kalau sudah masuk satu big data di situ, insya Allah sekalian semua kebijakan yang kita buat itu akan menjadi kebijakan yang berdasarkan kenyataan. Dan bagi kita di sini, kita bisa punya dashboard untuk melihat fakta di Jakarta ini seperti apa, kenyataan yang ada di tempat ini seperti apa. Dan kalau itu bisa kita lakukan, saya yakin sekali bahwa langkah-langkah yang kita lakukan akan dirasakan oleh warga dengan baik. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, proses ini akan bertahap. Saya meminta kepada semua SKPD, semua UKPD, letakkan satu peta, satu data, satu kebijakan sebagai proyek kita sendiri-sendiri. Itu kita masing-masing. Jangan menganggap ini project dalam artian karya yang dikelola oleh BPRD atau Citata atau yang lain-lain. Bukan, ini kita semua. Tinggal giliran aja kita semua nanti akan terlibat di situ. Tapi kalau semua itu ada, oh ya, terima kasih. Naskah kadang-kadang bermanfaat juga. Terima kasih. Kalau kita tempatkan sebagai milik kita semua, nanti kita akan rela membagi data. Karena salah satu masalah dari integrasi data itu apa? Keikhlasan membuka data, kemauan untuk berbagi. Saya pernah mengalami Ibu sekalian, mengintegrasikan data di Kemdikbud. Waduh, masing-masing pegang seakan-akan ini bayi yang dilahirkan sama dirinya sendiri. Lalu sebelum diangkat jadi pejabat di situ yang nggak ngurusin data itu, begitu sudah diangkat lalu semuanya seakan-akan nyambungkan aja susah. Kami merasakan data guru dengan data
sekolah dan siswa, nggak mau nyambung. Yang pusing mana? Pemprov, Pemda di seluruh Indonesia. Kenapa? Karena salurannya dua, betul nggak Mas? Karena di ujungnya satu, dan itu mengharuskan otot. Jadi saya katakan begini, saya katakan pada semuanya, saya akan integrasikan. Kalau saudara bersedia, maka bagian dari barisan ini. Kalau saudara tidak bersedia, maka saudara mundur dari barisan ini. Mundur aja. Karena kereta ini akan melaju. Silakan Anda ikut. Kalau Anda ikut, Anda bagian dari kami. Kalau Anda tidak bersedia, Anda mundur saja. Karena saya tidak membutuhkan perdebatan terlalu panjang untuk mengintegrasikan data. Tidak perlu ada pembentakan, tidak perlu ada galak-galak, nggak usah. Cukup aja pegang-pegang begitu. Dan apa yang terjadi akhirnya sanggup. Nah sekarang sekalian, Pemprov DKI kita semua di sini satu barisan. Kita akan integrasikan dan semua yang menjadi bagian dari Pemprov harus bersedia. Kalau tidak bersedia, mundur dari barisan ini. Mundur dari barisan ini. Karena saya di sini tanggung jawabnya bukan mengelola pribadi-pribadi. Tanggung jawab saya di sini adalah mengelola amanat dari rakyat dan saya akan jalankan. Yang siap bersama-sama, ini insya Allah untuk kebaikan kita. Kita satu barisan. Tapi kalau tidak, off saja. Dan kalau ini muncul sekalian, saya membayangkan ada peristiwa kebakaran cepat sekali. Damkar tahu persis harus kemana. Nanti satu saat yang disampaikan Pak Saud tadi, ada peristiwa DB satu titik, kita langsung bisa bergerak. Nanti di ujungnya begitu banyak. Dan kalau kita sudah masuk di era digital seperti sekarang ini, maka platform ini menjadi platform engagement yang sesungguhnya. Saya berkali-kali menyebutkan kita ingin membangun Jakarta sebagai kota 4.0, di mana ada partisipasi, bukan kolaborasi antara warga dan pemerintah. Dan itu tidak bisa ada kolaborasi kalau tidak ada satu platform. Dan ini insya Allah akan menjadi platformnya. Kita semua insya Allah sekalian berharap nanti data kendaraan bermotor, data semua satu saat bisa masuk semua di sini. Jadi kalau mau membuat kebijakan rute mana yang boleh dilewati oleh mode apa, itu kita punya data yang akurat. Jadi sekalian, ini adalah pembuka, ini bukan akhir. Ini adalah awal. Dan seperti disampaikan kalimat yang dipakai Pak BW tadi, dari Gambir untuk Indonesia, maka sebetulnya Gambir inilah tempat pertemuan pertama rakyat Indonesia ketika lapangan Ikada dipakai oleh Bung Karno berdialog dengan warga di situ. Sebelumnya belum pernah ada pertemuan rakyat dengan pemimpinnya yang massal. Paling pertama kali adalah di situ. Lapangannya namanya lapangan Gambir. Lapangan Gambir. Cuman oleh era Jepang diganti jadi namanya lapangan Ikada. Sekarang lapangan Gambirnya hilang, jadinya stasiun Gambir. Dan pohon Gambirnya nggak ada di tempat itu. Nanti kita kembalikan dah itu pohon Gambir ada lagi di sana biar jadi tanda gitu. Tapi ini sekalian dilakukan di kota yang paling digitally connected dibanding semua kota-kota di Indonesia. Jakarta itu kota yang secara digital itu paling connected. Jadi kalau kita memulai di sini, we are starting the right place. Dan saya berharap pada semuanya Ibu sekalian, kerja awal ini tolong didukung. Yang berikutnya saya berharap banyak kepada KPK. Pak Saud dan Pak Utoyo, saya ingin menyampaikan apresiasi atas apa yang sudah dilakukan selama ini. Jadi kami melihat kerjasama dengan KPK ini krusial. Kalimat terakhir tadi sambutan Pak Saud tadi, bahwa KPK akan berada di tengah-tengah DKI Jakarta. Ya Pak. Jadi kita mohon dibantu dan kita ingin agar Jakarta terintegrasi betul-betul sehingga kebijakannya berintegritas, dan lalu nanti semua operatornya, semua operator itu ya saya dan kita semua ini kan operator sistem ini, itu bisa berintegritas pula.
semua proses-proses menjadi jauh lebih mudah, jauh lebih efisien. Dan kehadiran KPK dalam aspek pencegahan di sini menjadi penting. Kalau KPK hadir dalam aspek penindakan itu bikin orang deg-degan, Pak. Tapi kalau aspek pencegahan kita semua, lah kita malah senang. Jadi insya Allah dengan kita berada di ibu kota dan adanya KPK ibu kota, Komite Pencegahan Korupsi Ibu Kota, kerjasama dengan KPK bisa menjadi lebih dekat dan insya Allah bisa memberi manfaat bagi warga Jakarta. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya mengakhiri dengan menunaikan rukunnya.